Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda di kanal Hidup Indah di Usia Tua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya pagi ini. Selamat pagi, benar sekali semoga pagi ini membawa berkah dan kesehatan untuk kita semua. Hari ini kita akan berbincang santai mengenai sesuatu yang sering sekali menjadi kekhawatiran, terutama bagi kita yang usianya ya sudah tidak mudah lagi. Kita akan membahas tentang penyakit gula atau yang biasa disebut diabetes. Mhm, Tapi kita tidak akan membahasnya dengan cara yang menakut-nakuti ya. Justru sebaliknya, tepat. Kita akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan mencari tahu bagaimana cara mencegah dan mengendalikannya dengan langkah-langkah yang sangat sederhana, yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita. nah itu dia, tidak perlu mengubah hidup secara drastis kan. Betul sekali, tidak perlu. Yang sangat menarik. Tulisan tersebut mengupas bagaimana kebiasaan makan kita sehari-hari sebagai orang Indonesia ternyata menjadi kunci utamanya. Tujuannya sederhana saja Bapak dan Ibu, supaya kita semua bisa tetap bugar dan menikmati hari tua dengan sehat, tanpa merasa terbebani. Betul, betul. Mungkin Bapak atau Ibu di rumah pernah berpikir, kok sepertinya sekarang ini makin banyak ya yang kena diabetes? Atau mungkin bingung, sebetulnya makanan favorit saya yang mana yang perlu diwaspadai? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting. Rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap diri sendiri itu adalah langkah pertama yang paling berharga. Kalau kita paham mengapanya, akan lebih mudah untuk lakukan perubahan kecil yang bermanfaat. Kalau begitu mari kita bedah perlahan-lahan ya. Dari sumber yang kita baca, disebutkan bahwa akar masalahnya seringkali datang dari 4 kebiasaan yang, tanpa kita sadari sudah jadi bagian hidup kita. Hmm, Yang pertama, dan ini mungkin yang paling utama, adalah kebiasaan kita mengonsumsi karbohidrat dan makanan manis dalam jumlah yang banyak. Tentu saja, yang paling sering disebut adalah nasi putih dan teh manis. ini adalah poin yang sangat fundamental. Nasi putih itu bagi tubuh kita ibaratnya adalah gula yang berbentuk butiran. Begitu masuk ke dalam sistem pencernaan, prosesnya sangat cepat untuk diubah menjadi gula murni yang langsung masuk ke aliran darah. Oh, secepat itu ya prosesnya? Betul. Tidak ada yang salah dengan makan nasi ya, tapi yang jadi masalah adalah porsinya. Seringkali porsinya lebih banyak dari lauk dan sayur, dan frekuensinya di setiap waktu makan. Artinya, jika piring kita itu didominasi oleh nasi, tubuh kita seakan-akan langsung dibanjiri oleh gula. Begitu selesai makan, begitu ya? Gambaran yang sangat pas, banjir gula sesaat. Tubuh kita punya sistem untuk mengaturnya, tapi jika banjir ini terjadi terus-menerus, 3 kali sehari selama bertahun-tahun, sistem itu akan kelelahan. Jadi seperti mesin yang dipaksa kerja keras terus ya? Tepat. Sama halnya dengan teh manis atau kopi susu manis. Gula dalam bentuk cairan bahkan lebih cepat lagi diserap oleh tubuh, karena tidak perlu dicerna serumit nasi. Wah, iya juga ya, langsung masuk. Baik, itu poin pertama yang sangat jelas. Lalu, kebiasaan kedua yang disorot adalah kegemaran kita pada gorengan dan masakan bersantan. Nah, ini juga sulit dihindari ya. Rasanya lauk itu kurang lengkap kalau tidak ada yang digoreng. Betul, dan ini yang perlu kita pahami dari gorengan dan santan. Ini soal kandungan lemak jenuhnya yang tinggi. Lemak ini ketika berlebihan di dalam tubuh, dia bisa mengganggu cara kerja organ kita dalam mengatur gula darah. Oh, mengganggu ya? Iya, analogi sederhananya, coba Bapak dan Ibu bayangkan sebuah spons yang seharusnya menyerap air dengan baik. Kalau spons itu sudah jenuh dengan minyak, kemampuannya untuk menyerap air akan sangat berkurang kan? Iya, tentu. Nah, begitu pula sel-sel tubuh kita. Jika sudah jenuh oleh lemak, kemampuannya untuk menyerap gula dari darah menjadi terganggu. Saya mengerti. Jadi lemaknya ini seakan-akan membuat pintu sel untuk gula jadi macet. Lalu kebiasaan ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik. Ini juga masalah banyak orang ya. Terutama jika sudah memasuki usia senja, kadang badan terasa pegal dan jadi malas bergerak. Padahal bergerak itu adalah cara paling alami bagi tubuh untuk memakai gula di dalam darah. Gula itu adalah bahan bakar untuk otot kita. Kalau kita hanya duduk atau berbaring, bahan bakar itu ya tidak terpakai dan terus menumpuk di dalam tangki, yaitu aliran darah kita. Oh, jadi menumpuk begitu saja ya kalau kita tidak bergerak? Benar, dan tidak perlu olahraga berat. Gerakan sederhana saja sudah bisa membakar gula tersebut. Baik, dan yang terakhir, kebiasaan keempat adalah kita jarang melakukan pemeriksaan kesehatan. Seringkali kita baru ke dokter kalau sudah ada keluhan yang terasa berat.
Nah, ini adalah kebiasaan yang paling beresiko. Karena seringkali, pada tahap awal, gula darah tinggi itu tidak menunjukkan gejala apapun. Kita merasa baik-baik saja. Padahal di dalam tubuh kerusakan sudah mulai terjadi secara diam-diam. Wah, diam-diam itu yang berbahaya. Betul, pemeriksaan rutin itu ibarat sistem peringatan dini yang memberi kita kesempatan untuk bertindak sebelum semuanya terlambat. Penjelasan yang sangat gamblang. Jadi, dari 4 kebiasaan tadi, sebetulnya kita bisa mulai melihat tersangka utama di meja makan kita sehari-hari ya. Mari kita perjelas lagi. Makanan dan minuman apa saja yang paling perlu kita perhatikan porsinya? Tentu, dengan mengenali wajahnya satu persatu, kita jadi lebih waspada. Yang pertama dan utama tentu nasi putih. Seperti yang tadi kita bahas, ini adalah sumber gula tercepat dari makanan pokok kita. Iya, ini yang paling sering. Selanjutnya adalah minuman manis. Sumber kita menyebutkan secara spesifik teh manis, kopi susu, sirup, hingga minuman kemasan. Kadang kita lebih fokus pada makanan tapi lupa menghitung gula dari apa yang kita minum. Dan ini seringkali menjadi jebakan terbesar. Segelas es teh manis di warung makan misalnya, itu bisa mengandung 3-4 sendok makan gula pasir. Sebanyak itu ya? Iya, jika kita minum 2 gelas dalam sehari, itu sudah setara dengan 8 sendok gula. Jumlah yang sangat besar. Tubuh kita sama sekali tidak dirancang untuk menerima gula sebanyak itu secara rutin. Benar juga. Rasanya haus, minum yang manis, tidak lama kemudian haus lagi. Selanjutnya, tentu saja, gorengan. Mulai dari tempe mendoan, bakwan, tahu isi, sampai ayam goreng. Selalu menggoda. Selain kandungan lemaknya yang tinggi seperti yang kita bahas tadi, proses menggoreng dengan suhu tinggi juga bisa menghasilkan zat-zat yang kurang baik bagi tubuh. Zat ini bisa memicu peradangan, dan peradangan kronis di dalam tubuh juga merupakan salah satu faktor yang bisa memperburuk kemampuan tubuh mengontrol gula darah. Ternyata dampaknya berlapis ya, bukan hanya soal lemak saja. Lalu yang keempat, masakan bersantan kental. Contohnya seperti rendang, gulai, atau opor. Ini adalah hidangan-hidangan istimewa yang lezatnya luar biasa. Kuncinya di sini adalah kental dan sering. Santan sendiri adalah sumber lemak. Kalau dimasak dalam waktu lama hingga mengental dan mengeluarkan minyak, kandungan lemak jenuhnya jadi sangat pekat. Oh, jadi proses memasaknya juga berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Sesekali untuk acara khusus tentu tidak masalah, tetapi jika menjadi menu harian, dampaknya akan sama seperti gorengan tadi. Baik-baik. Dan yang terakhir, ini bukan tentang apa yang kita makan, tapi tentang apa yang tidak kita makan. Sumber ini sangat menekankan kebiasaan kurangnya konsumsi sayur dan buah. Kita sering lupa memasukkan unsur ini ke piring kita. Padahal sayuran dan buah-buahan itu adalah pahlawannya. Di dalam sayuran itu terdapat serat. Serat ini fungsinya seperti jaring di dalam usus kita. Ketika kita makan nasi bersamaan dengan banyak sayur, jaring serat ini akan memperlambat pelepasan gula dari nasi ke dalam darah. Wah, jadi seperti direm begitu ya? Tepat sekali, kenaikan gula darah tidak terjadi secara drastis dan tiba-tiba, melainkan pelan dan landai. Ini memberi kesempatan bagi tubuh untuk bekerja dengan lebih tenang dan tidak kaget. Wah, peran sayuran ternyata sepenting itu ya, sebagai penyeimbang dari makanan lain. Baik, setelah kita mengetahui apa saja yang perlu diwaspadai, rasanya tidak adil kalau kita tidak membahas solusinya. Ini bagian yang terpenting. Betul, dan kabar baiknya adalah solusinya tidak sulit sama sekali. Justru sangat mudah dan bisa dimulai kapan saja. Kuncinya bukan perubahan besar, melainkan perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus. Hingga menjadi kebiasaan baru ya. Tepat! Mari kita bahas satu persatu langkah praktisnya. Yang pertama soal nasi putih. Karena ini makanan pokok, tentu tidak mungkin dihilangkan. Apa solusinya? Solusinya sederhana. Kurangi porsinya, dan tambah porsi yang lain. Misalnya, jika biasanya Bapak atau Ibu mengambil nasi 1 centong penuh, coba kurangi jadi 3/4 centong saja. Lalu, bagian yang kosong di piring itu diisi dengan sayuran lebih banyak. Oh, jadi piringnya tetap penuh ya, hanya komposisinya yang diubah. Benar. Lakukan ini setiap kali makan. Dalam sebulan, jumlah nasi yang tidak jadi Anda makan itu sudah sangat banyak. Sesekali bisa juga mengganti nasi putih dengan sumber karbohidrat lain yang lebih kaya serat seperti nasi merah, ubi rebus, atau jagung rebus. Ide yang sangat bagus. Jadi bukan menghilangkan, tapi menukar porsi. Langkah kedua,
Yang disebut sebagai cara termudah untuk melihat hasil adalah mengurangi minuman manis. Nah, ini adalah perubahan yang dampaknya paling cepat terasa. Coba tantang diri sendiri. Selama 1 minggu, ganti semua teh manis atau kopi susi dengan teh tawar, kopi pahit, atau yang terbaik, air putih. Banyak orang terkejut betapa badan mereka terasa lebih ringan dan segar hanya dengan melakukan satu perubahan ini. Hanya 1 minggu ya untuk mencoba. Saya rasa ini patut dicoba. Selanjutnya, langkah ketiga adalah memilih cara memasak yang lebih sehat. Tadi kita sudah bahas soal gorengan dan santan. Betul. Coba lebih sering mengolah makanan dengan cara direbus, dikukus, dipepes, ditumis dengan sedikit minyak, atau dipanggang. Misalnya ikan, daripada digoreng akan jauh lebih sehat jika dipepes atau dibuat sup. Ayam bisa dibakar atau diungkep. Tujuannya adalah untuk mengurangi asupan lemak jenuh dari minyak goreng dan santan kental. Rasanya tetap bisa lezat dengan bumbu-bumbu rempah. Dan nutrisinya juga lebih terjaga ya. Poin keempat, ini berhubungan dengan peran pahlawan tadi. Tambah porsi sayur di setiap waktu makan. Aturan yang paling mudah diingat adalah isi setengah piringku. Usahakan setiap kali makan, setengah dari piring Anda diisi oleh sayuran. Boleh sayur matang seperti tumis kangkung, sayur bening bayam, atau lalapan mentah seperti timun dan selada. Setengah piring. Wah, banyak juga ya. Tapi sangat bermanfaat. Semakin berwarna-warni sayuran di piring Anda, semakin banyak vitamin dan mineral yang Anda dapatkan. Isi setengah piringku. Mudah sekali untuk diingat. Kemudian langkah kelima, tentu saja, bergerak ringan setiap hari. Seberapa ringan bergerak ringan ini? Tidak perlu sampai berkeringat deras atau pergi ke pusat kebugaran. Cukup berjalan kaki santai di sekitar rumah atau di taman selama 20 hingga 30 menit setiap pagi. Itu sudah sangat luar biasa. Cukup jalan kaki saja ya? Cukup. Atau bisa juga melakukan senam ringan sambil menonton televisi. Bahkan, aktivitas seperti menyapu halaman atau berkebun juga termasuk aktivitas fisik yang sangat bermanfaat. Jadi, kuncinya adalah jangan terlalu banyak diam. Apapun aktivitasnya, asalkan tubuh ini digerakkan, itu sudah membantu. Dan yang terakhir, langkah keenam adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini adalah bentuk sayang kita pada diri sendiri. Dengan rutin memeriksa kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol, kita bisa memantau kondisi tubuh kita dengan baik, anggap saja seperti rapor kesehatan. Betul juga. Jika nilainya kurang baik, kita tahu bagian mana yang perlu diperbaiki, jangan menunggu sampai ada gejala. Mencegah selalu jauh lebih mudah dan lebih murah daripada mengobati. Semua langkah ini terdengar sangat bisa dilakukannya. Tidak ada yang terasa berat atau menyiksa. Ini yang menarik. Karena memang tujuannya bukan untuk menyiksa diri. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup kita. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Mana yang lebih baik? Diet super ketat selama 2 minggu, lalu kembali ke pola makan lama? Atau perubahan kecil seperti mengurangi 1 sendok nasi setiap hari seumur hidup? Oh, jawabannya sudah pasti yang kedua ya? Pasti yang kedua. Konsistensi dalam hal-hal kecil inilah yang akan membangun pondasi kesehatan yang kokoh untuk jangka panjang. Sebuah pengingat yang sangat bagus. Kesehatan itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Baik Bapak dan Ibu, rasanya banyak sekali ilmu praktis yang kita dapatkan hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan tidak lagi memandang diabetes sebagai sesuatu yang menakutkan ya, melainkan sebagai pengingat untuk hidup lebih sehat. Tentu. Jadi, jika bisa kita simpulkan, penyakit gula ini sangat bisa kita kendalikan, bahkan kita cegah dengan kembali ke dasar. Yaitu dengan memahami apa yang masuk ke tubuh kita dan bagaimana tubuh kita menggunakannya. Makan lebih seimbang dengan mengurangi porsi nasi dan gula, memperbanyak sayuran, memilih lauk yang tidak digoreng atau bersantan kental, serta aktif bergerak setiap hari. Sederhana, tetapi sangat ampuh. Kesehatan kita ada di piring makan kita dan di setiap langkah kaki kita. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung sejenak. Dari 6 langkah mudah yang sudah kita diskusikan tadi, coba pilih satu saja. Satu hal yang paling mudah dan paling mungkin untuk Bapak atau Ibu lakukan mulai besok pagi. Satu saja dulu. Iya. Apakah itu mengganti teh manis pagi dengan teh tawar? Atau mungkin menambah beberapa potong timun saat makan siang? Atau sekedar berjalan kaki 15 menit setelah sarapan?
Pilihlah satu saja dan mulailah dari sana. Memulai dari satu langkah kecil akan memberikan rasa keberhasilan. Dan itu yang akan memotivasi kita untuk menambah langkah-langkah baik lainnya di kemudian hari. Semoga perbincangan kita kali ini membawa manfaat yang besar ya, Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan informasi ini kepada keluarga, teman, dan kerabat, agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Dan pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan kanal Hidup Indah di Usia Tua ini, agar kita bisa terus belajar bersama dan saling menguatkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.